Al-Um 102,5 FM Radio Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, yang dengan taufik dan hidayahnya kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini, melanjutkan aktivitas kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan ilmu, yang ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan bagian dari kewajiban kita semuanya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Maka ilmu kita tidak akan pernah merasa kenyang darinya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kenyataannya apa yang kita alami, apa yang kita rasakan bersama, ternyata semakin kita banyak mempelajari ilmu, semakin kita banyak membaca kitab, ya, yang seperti kemarin kita menghatamkan kitab Sulamut Taufik, maka ternyata di sana masih banyak kitab-kitab lain yang belum kita pelajari, masih banyak karya-karya para ulama yang lain yang kita masih belum membacanya. Oleh karena itulah biidznillah insyaallah kita akan berupaya semaksimal mungkin yang bisa kita punya untuk menyemangati diri kita semuanya agar kita terus semangat belajar, mempelajari ilmu syar'i ini yang akan menjadi bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Di dunia sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dari itu semuanya itu adalah merupakan pahala atau usaha kita untuk mendapatkan pahala ganjaran yang terbaik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mencari ilmu, di samping mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, kemudian juga akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat biidznillah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah
Pada pertemuan kita di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Ahabbul A'mali ilallahi subhanahu wa ta'ala, ya, Ahabbul A'mal ilallahi azza wa jal, yang kitabnya sudah ada di hadapan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bagi para pendengar radio Al-Um 102,5 FM, maka bisa menghubungi studio untuk bisa mendapatkan hard copy-nya atau soft copy-nya, terserah. Insyaallah pertemuan kita di malam hari ini kita lanjutkan tentang poin yang kedua dari Ahabbul A'mali ilallah, dari amal-amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bahas pada pertemuan yang lalu poin yang pertama, yaitu tentang iman. Amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah iman. Imanun billah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang insyaAllah kita lanjutkan pada halaman yang ke-6 itu, ya. Taib Saniyan, yang kedua, Ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah silaturahim. Ini yang kedua, menyambung tali rahim. Silaturahim terjemahannya itu, ya, bukan silat rahim, kurang u. Silaturahim, ya, yaitu menyambung tali rahim. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, imanun billah, adalah iman kepada Allah, thumma silaturrahimi, kemudian menyambung tali rahim. Pertemuan yang lalu sudah kita bahas awal dari hadis ini, Ahabbul a'mali ilallah imanun billah. Kemudian yang berikutnya adalah silaturrahim. Jadi menyambung tali rahim, jamaah sekalian, maka Allah subhanahu wa ta'ala termasuk di antara amal-amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian amal yang lainnya, yang di dalam kitab ini ditaruh menduduki kedudukan yang kedua setelah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan lafaz hadisnya, Ahabbul a'mali ilallahi imanun billahi thumma silaturahim, kemudian menyambung tali rahim. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqal khalqa, telah menciptakan makhluk, hatta hingga idza faragha, jika telah selesai Allah subhanahu wa ta'ala minhum, dari mereka, maka qalatir rahimu, berkatalah rahim. Jadi rahim yang itu merupakan makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluknya, maka rahim ini pun berkata, hadza maqamul aidi, ini adalah kedudukan orang yang berlindung bika denganmu, minal qati'ati, dari memutus tali rahim. Jadi rahim berkata, ini adalah kedudukan orang yang berlindung kepadamu ya Allah, minal qati'ati, dari memutus tali rahim. Qala na'am, maka Allah pun subhanahu wa ta'ala berfirman, na'am, iya. Ama tardain, tidakkah kamu ridho, an asilaman wasalaki, aku akan sambung orang yang menyambungmu, wa aqta'a man qata'aki, dan aku putus orang yang memutusmu. Kita perhatikan dalam penggalan hadis ini, jamaah sekalian, maka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyambung rahmatnya dengan orang yang menyambung tali rahimnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memutus rahmatnya dari orang yang memutus tali rahimnya. Ini makna asilaman wasalaki wa aqta'a man qata'aki, aku akan sambung orang yang menyambungmu, dan aku akan putus orang yang memutusmu. Maka siapa yang menginginkan rahmatnya sambung kepada Allah, dia diberi limpahan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak terputus darinya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia menyambung tali rahim dan jangan memutus tali rahimnya.
Siapa yang memutus tali rahimnya diputus dia dari rahmat Allah, siapa yang nyambung tali rahimnya disambung dia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rahim pun berkata, qalat bala ya Rabbi, iya wahai Rabbku. Maka qala, Allah Ta'ala berfirman, fahuwa laki, maka dia adalah untukmu. Maksudnya yaitu ridhomu dengan rahmatku terhadap orang yang menyambungmu, gitu ya, dan ridhomu dengan terputusnya rahmatku dari orang yang memutusmu. Ya, jadi artinya di sini menegaskan yang tadi jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyambung rahimnya disambung dengan rahmat Allah. Orang yang memutus rahimnya maka diputus dari rahmat Allah. Tsumma qala Rasulullah, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u, bacalah oleh kalian in syi'tum jika kalian mau, fahal asaitum, maka apakah jika kalian itu tawallaitum berkuasa, antufsidu kalian merusak fil ardi di permukaan bumi, wa tuqati warhamakum kemudian kalian memutus tali rahim kalian. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal asaitum in tawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqati warhamakum, maka apakah seandainya jika kalian itu berkuasa di permukaan bumi, kalian berbuat rusak lalu memutus tali rahim kalian. Maksudnya di sini memang biasa orang yang dia itu memiliki sesuatu pengennya didatangi, tidak mau mendatangi. Kan pengennya gitu kan? Duwe dulur rumangsa sugih, misalnya gitu ya. Gak gelem nekani sing melarat. Biasanya seperti itu. Tidak mau mendatangi saudaranya yang miskin. Dia minta yang datangi, sing miskin sing butuh nang aku kudu moro nang aku, sing sugih gak gelem. Misalkan semacam itu ya. Maka ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sekiranya kalau kalian itu berkuasa mungkin dengan jabatannya, berkuasa mungkin juga dengan hartanya, lalu kalian berbuat kerusakan dan memutus tali rahim kalian, maka kata Allah, ulaika, maka mereka lah orang-orang alladzina la'anahumullah, yang Allah melaknat mereka. Fa'asammahum, lalu Allah tulikan pendengaran mereka, wa a'ma absarahum, lalu Allah butakan penglihatan mereka. Ya, ini jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang yang memutus tali rahimnya, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan laknat. Jadi bukan main-main orang yang memutus tali rahim itu. Ya, bukan sekedar dia putus kemudian ndak nyapa, ya, nggak nyambung dengan saudaranya kemudian selesai, ndak. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan laknatnya kepada orang yang memutus tali rahimnya. Datangkan laknat, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diancam dengan akan ditulikan telinganya, dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa secara hissi, zahir, bisa juga secara maknawi, ya. Yaitu misalkan secara maknawi dibuat telinganya, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, tidak bisa menerima hidayah, tidak bisa mendapatkan petunjuk, terhalangi dari petunjuk, terhalangi dari hidayah, terhalangi dari mau'idhah dan lain sebagainya. Keras hatinya seperti itu. Wa fil hadithi, dan disebutkan dalam hadis yang lain, la'anallahu qati'ar rahimi, ya, Allah melaknat pemutus tali rahim. Jadi Allah melaknat pemutus tali rahim. Jamaah sekalian, dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memutus tali rahimnya, dia diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu qati'ar rahim. Di mana makna daripada laknat itu adalah at-tardu min rahmatillah. Ya. Jadi maknanya itu adalah dia terlempar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dilemparkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini al-bu'du min rahmatillah. Dijauhkan, dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tempatnya di mana? Di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata al-ulama, para ulama, wa haqiqatus silati,
Dan hakikat dari silah, yakni menyambung tali rahim itu adalah al-atfu warahmah, yakni perasaan, empati, ya, warahmah, dan kasih sayang. Jadi berempati dan berkasih sayang. Itu hakikat daripada silah, menyambung tali rahim. Bukan hanya sekedar SMS-an. Tidak cukup sebenarnya, gitu ya. Tidak cukup. Ya. Jadi adanya empati dan rahmah, adanya perhatian dan kasih sayang. Itu namanya silah. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ar-rahimu, rahim, ala wajhain, itu berada di atas dua sisi, yakni ammatin wa khassatin. Ada rahim secara umum dan rahim secara khusus. Jadi rahim, tali rahim itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Ada rahim umum, ada rahim khusus. Bagaimana keterangannya? Qalat al-muallifah, fal'amatu, maka yang umum itu adalah rahimuddin, kekerabatan di dalam agama, ya, yaitu rahim agama, kaitannya dengan agama. Seperti dalam ayat Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah ikhwah, yakni bersaudara. Maka ini adalah rahim khas, yakni rahim yang ammah, umum, secara umum, yakni pokoknya dia adalah seorang muslim, maka dia adalah rahim, dan wajib bagi kita untuk menyambungnya. Setiap yang muslim maka dia adalah rahim, wajib bagi kita untuk menyambungnya. Wajibu, dan wajib muwasalatuha, menyambungnya, bimulazamatil imani, dengan menyambungnya, bimulazamatil imani, dengan konsekuensi daripada keimanan, wal mahabbati li ahlihi, dan dengan cinta bagi pelaku keimanan, yakni ahlul iman, wa nusratihim, dan menolong mereka. Ini bentuk menyambung tali rahim, rahimuddin, yakni saudara seiman. Dengan bagaimana menyambungnya? Tidak menghajarnya, menyapanya, mengucapkan salam kepadanya, itu bentuk muwasalahnya. Ya, mencintainya, membantu menolong mereka. Yang berikutnya adalah wan nasihati lahum, memberikan nasihat kepada mereka. Bentuk nasihat itu adalah, ya jelas, amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah nasihat. Mengajak mereka untuk melakukan kebaikan, melarang mereka dari kemungkaran, itu adalah nasihat kepada saudaranya. Gitu ya. Maka tatkala misalkan ada orang mengingatkan kita, bahkan mungkin memarahi kita, maka itu adalah bagian dari nasihatnya untuk kita. Itulah bagian dari dia menyambung rahimnya kepada kita. Lalu apa? Watarki mudarratihim, meninggalkan apa? Memberikan madarat kepada mereka, jangan sampai menyakiti mereka. Ini sifat seorang mukmin yang jujur keimanannya. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisani, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lesan dan tangannya. Ya, ini bagian, jadi tidak menyakiti mereka. Tidak menyakiti kaum muslimin, tidak menyakiti saudaranya seiman, baik dengan tangannya maupun dengan lesannya. Ini bagian dari menyambung tali rahim dengan mereka. Lalu apa? Wal adli bainahum, bersikap adil di antara mereka, ya, adil di antara mereka. Artinya adil terhadap mereka itu, kalau mereka benar dibenarkan, kalau mereka salah disalahkan. Bahkan kalau dirinya sendiri salah, ya disalahkan, mengalah seperti itu. Ini namanya adil di antara kaum mukminin. Lalu apa? Wal insafi fi muamalatihim. Al insaf, yakni objektif, fi muamalatihim, di dalam bermuamalah kepada mereka. Jadi objektif, ya, di dalam bermuamalah kepada mereka. Jadi tidak bersikap subjektif.
Ya, tadi itu maknanya hampir mirip dengan adil, bersikap objektif kepada temannya, kepada saudaranya. Lalu apa? Wal qiyami bihuquqihim alwajibati, melaksanakan hak-hak mereka yang wajib. Ini juga bentuk menyambung tali rahim dengan saudara seiman. Ya, memberikan hak-hak mereka yang wajib. Seperti apa? Kaziyaratil mardo, seperti menziarahi orang sakit. Menziarahi orang sakit jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat besar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam beberapa hadisnya, orang yang menziarahi orang sakit, saudara yang sakit itu, maka dia akan ditemani 70.000 malaikat yang akan mendoakan dia untuk mendapatkan rahmat dan seterusnya. Ya, sejak dia berangkat sampai kemudian dia pulang. Ya, seperti itu jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu besar sekali keutamaannya. Keutamaan yang besar bagi orang yang menziarahi orang sakit, kemudian itu adalah hak yang wajib ditunaikan, diberikan kepada orang yang sakit. Ini adalah hak mereka. Ya, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim itu ada 6. Di antaranya adalah kalau dia sakit dijenguk. Itu adalah hak mereka. Ya, hak kaum mukminin, hak kaum muslimin. Tatkala kita mengetahui itu adalah hak mereka, kita wajib untuk menjenguk mereka, dan menjenguk mereka wajib bagi kita jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan menziarahi, menjenguk orang yang sakit itu, yang satu manfaatnya adalah kembali kepada yang menjenguk, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Yang kedua, itu manfaat untuk yang dijenguk. Ya, ada support dalam jiwanya, memberikan istilahnya sugesti, ya, sugesti kebaikan, dan juga ada doa. Di samping juga di dalam beberapa hadis juga doanya orang yang sakit itu juga mustajab, gitu ya. Makanya di samping kita datang kepada dia, mendoakan dia, lalu kita juga minta doa. Misalkan semacam itu, ya. Loh, ya gak apa-apa kan, gitu ya. Saling mendoakan, saling mendoakan. Jadi kaziaratil mardo, seperti menziarahi orang-orang sakit, ya. Tapi juga tatkala kita menziarahi orang sakit itu, ya, ucapan yang enak, gitu ya. Ojo tambah dadekno sumpah ke sampean lara apa? Waduh, aku kena ngene, ya tonggoku mati. Lain. Ya. Lainnya seperti enggak boleh, ya. Seperti itu tidak boleh. Mang teko ana sampean teko guyu sampean mulai nangis. Ya. Jadi memberikan support yang bagus, ya, diberikan semangat, ya. Insyaallah sembuh, gitu ya. Ceritakan orang-orang yang sembuh dengan penyakitnya itu, aja ceritakan orang-orang yang gagal dengan penyakit itu, ya, yang berhasil sembuh dengannya. Ceritakan yang baik-baik, nasihati, disuruh bersabar dan doakan, ya. Kemudian kasih berita gembira, tidak apa-apa sakit ini, ya. Bagi orang mukmin misalkan ada kalanya sakit itu merupakan pelebur dosa, ada kalanya itu adalah penambah pahala, ada kalanya adalah pengangkat derajat. Wis itu orang mukmin tatkala sakit mendapatkan 3 bagian itu jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian. Ya, tapi ojo sampai ya bener pelebur dosa, bae ta sampean biyen niku jahat ngene gak usah, ya. Ya, gak usah, secara umum aja. Secara umum, ya, ini menghapus seluruh dosa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa, ya. Allah Subhanahu wa taala sayang sama sampean. Seperti itu, gak usah dirinci biyen-biyen, ya kan. Yang berikutnya wakah hukukil mauta, dan seperti hak-haknya orang sakit, haknya orang mati. Apa haknya orang mati? Apa dimandikan, ya, dikafani dhisik, kemudian disolati, diantar dan dikubur. Itu haknya orang-orang mati, ya. Wa ghuslihim, dan memandikan mereka, wa sholati alaihim wa dafnihim, mensolati mereka dan mengubur mereka. Ini adalah hak-hak mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dikira tatkala kita melaksanakan hak-hak tadi itu, kewajiban kita enggak mendapatkan apa-apa, justru kita mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang mengantar jenazah dan mensolati mereka, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam beberapa hadisnya, siapa yang mensolati jenazah, ya, maka baginya adalah 1 qirat, dan siapa yang mensolati kemudian mengantarkannya, baginya adalah 2 qirat. Ya, 2 qirat itu 1 qiratnya sebesar gunung Uhud, pahala yang besar disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah gabungkan 2 hal ini, sholat dan mengantar jenazah. Jangan sekedar nganter tok tapi enggak nyolati. Ya, yang banyak kita saksikan di sekitar kita, ya, sholatnya itu kalah, ya. Yang nganter banyak tapi yang sholat sedikit. Ini kekeliruan besar, ya. Dalilnya yang ada itu adalah sholat kemudian mengantar. Enggak ada mengantar tok, ya, tapi sholat tok atau sholat dan mengantar. Itu. Demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah rahim wajah yang pertama, yakni ammah. Ammal khassatu, adapun secara khusus, wahia rahimul qarabati, yaitu rahim al-qarabah, yang memiliki hubungan kekerabatan, ya, yang memiliki hubungan nasab, min tarafai ar-rajuli, dari 2 pihak seseorang, abihi wa ummihi, dari bapaknya atau dari ibunya. Jadi kita ini mempunyai kerabat kita ada dari bapak, ada dari ibu. Dua-duanya wajib kita sambung. Dari 2 sisi tadi itu wajib kita sambung. Kerabatnya bapak, kerabatnya ibu, itu adalah kerabat kita, wajib kita menyambungnya. Fatajibu lahum, maka wajib bagi mereka al-huququ, hak-hak, al-khassatu, yang khusus, waziyadatun, dan tambahan. Ya, jadi wajib memberikan hak-hak kerabat ini secara khusus maupun dengan adanya tambahan. Dengan adanya tambahan. Tambahan apa? Kan nafaqati, seperti memberikan nafkah. Ya, memberikan nafkah. Berinfak kepada mereka, menafkahi mereka, belanjani mereka, gitu ya bahasanya, ya. Membelanjakan harta untuk mereka atau kepada mereka, ya. Wa tafaqqudi ahwalihim, dan mencari-cari kondisi mereka, memperhatikan kondisi mereka, ya. Jadi mencari-cari kondisi mereka, menanyakan kondisi mereka. Wa tarkit taghafuli, dan tidak lalai, masa bodoh, anta'ahudihim, ya, dari memperhatikan mereka, fi awqati daruratihim, dalam waktu-waktu darurat mereka. Jadi senantiasa memperhatikan kerabat, ya. Kalau ada di antara mereka yang membutuhkan bantuan dan kita mampu, kita wajib membantu mereka. Itu kewajiban kita, dan itu adalah bagian dari menyambung tali rahim. Ya, itu bagian dari menyambung tali rahim. Jadi tidak masa bodoh dengan mereka. Ya, bapak wis duwe anak, bapak wis duwe macam-macam boleh, ya. Ya, kon lak ponakane ya. Lah ngono ya jadinya. Ya, iki lho bebekmu gak mangan, bapak wis duwe apa? Duwe anak. Lah ya kon lak ponakane ya, misalkan gitu ya. Tetap jamaah sekalian karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu kita semuanya memiliki tanggungan yang seperti itu. Ya, mereka punya hak terhadap diri kita, dan itulah bagian dari menyambung tali rahim dengan mereka. Wa idza tazahamatil huququ, dan jika hak-hak itu saling bertumpukan, yakni tazaham itu maknanya desekan. Jadi haknya kumpul banyak, ini sing butuh dinafkahi wakeh iki, kabeh melarat kabeh, ya apa iki gitu ya. Maka apa? Bada abil akrabi fal akrab, dimulai dengan yang paling dekat dan yang lebih dekat. Jelas kalau kita memiliki kemampuan lebih, semuanya dikasih cukup, ya dikasih semuanya. Tapi kalau nggak punya, cukupnya mek siji, ya sing paling cidek. Siapa yang paling dekat? Orang tua.
Gitu ya. Yang paling dekat orang tua, itu bagian dari kewajiban kita. Lebih, maka yang paling dekat siapa? Saudara. Ya, yang paling dekat adalah saudara kita, mereka punya hak ya kalau kita mampu. Kemudian masih lebih lagi siapa? Tetangga lah, apa tetangga di sini ya? Anak-anak saudara, ya ponakan-ponakan, ya. Kemudian masih lebih lagi siapa? Paman. Masih punya lebih lagi siapa lagi? Anak-anaknya paman, anak-anaknya bibi, kan gitu ya. Terus seperti itu, semakin memiliki kemampuan lebih maka semakin memanjang sesuai dengan urutan kedekatan. Ya, demikian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah ya? Baik. Jadi itu makna idza tazahamatil huququ bada'a bil aqrabi fal aqrab. Jika hak-hak itu saling berdesakan, artinya bertumpuk-tumpuk, maka mendahulukan yang paling dekat dan yang lebih dekat. Qala Ibnu Abi Jamrah, berkata Ibnu Abi Jamrah, takunu silaturahimi, ada ya silaturahim itu, menyambung tali rahim itu bil mali, dengan harta. Jadi menyambung tali rahim bisa dengan harta memberikan hadiah, gitu ya, memberikan hadiah, mengirimkan hadiah, memberikan makanan, memberikan minuman, misalkan gitu ya, memberikan kue dan sebagainya, mengirimkan hadiah, itu adalah apa? Dengan harta. Ya, dengan harta kita itu menyambung tali rahim. Ya, makanya kalau misalkan kita menziarahi saudara nggawa oleh-oleh iku wis napa? Wis bener. Gitu ya. Wis bener, wis pantas, wis cocok. Ya, itu sudah sesuai dengan Islam, bawa oleh-oleh sudah sesuai dengan Islam. Lek gak nggawa apa? Medit. Ya gak apa-apa, sesuai dengan kemampuan. Jangan dijadikan ukuran lek nggawa oleh-oleh sito berangkat, lek gak iso nggawa gak sito. Nah, ini salah. Ayo mampir kono masjid omah, gak enak, gak duwe apa-apa, gak iso nggawa, gak sito kapan-kapan ae, gitu ya. Ini keliru. Wis teko ae. Gitu ya. Datang aja masih gak nggawa ya gak apa-apa. Tidak ada masalah, gitu ya. Karena apa? Datang kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Karena menyambung tali rahim dengan datang, ya, menyampaikan salam, bertanya ahwal dan sebagainya. Yang njaluk sepuro-sepurane ya ki mang ndek ambong gak sempat nggawa apa-apa, gak tuku apa, jane gak duwe apa-apa, gitu ya. Ya gak apa-apa. Ya, ngomong gitu. Sing duwe omah juga aja rasan-rasan, rene ado-ado gak nggawa apa-apa, gitu. Ya. Ya, arep-arep misalkan gitu. Ini jangan enggak bener juga. Lek nggawa ditampani, gak nggawa ojo dirasani. Ngoten nggih. Seperti itu. Baik, demikian jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kadang-kadang tatkala mendapati tamu gitu ya, dia bawa oleh-oleh kene gobo. Ki gawani opo ya? Wis anak-anak golek bingung misalkan gitu ya. Ya, enggak harus juga. Lek ono gawano, lek gak ono ya sepurane mang iku mang. Apa sampean go maneh? Baik. Kita lanjutkan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan harta. Yang berikutnya apa? Wabil auni alal hajah. Dengan memberikan pertolongan di atas satu hajat, kebutuhan. Kalau mereka punya hajat, diberikan. Ini adalah bagian dari bentuk menyambung tali rahim dengan mereka, bantuan. Bantuan biasanya berupa apa? Ya iso bantuan tenaga, ya mungkin apa jenenge utang gitu ya. Kalau misalkan mampu diberikan. Apalagi ya macam-macam ya. Dia sakit misalkan pinjam mobil ngantar ke rumah sakit misalkan seterusnya, maka itu adalah bagian dari menyambung tali rahim. Dan termasuk bagian dari memutus tali rahim nyelek adikei. Padahal duwe. Nyelek adikei padahal duwe. Ini memutus tali rahim. Tatkala datang kemudian dia punya tapi ndak memberi. Yang datang itu orang yang terpercaya dan seterusnya lah ya, misalkan semacam itu enggak diberi, maka itu adalah bagian dari memutus tali rahim. Barangkali dalam hatinya ini
ada apa namanya perasaan ditenono kan gak bakal rini maneh. Ya, itu kan sudah berarti memutus tali rahim. Wabil auni alal hajah. Yang berikutnya wabidaf'id darar, dan dengan menolak madarat, yakni membelanya kalau datang madarat kepadanya, mengadakan pembelaan kepadanya, ya. Ya mas sekalian, mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa bitalaqatil wajhi, juga dengan cerahnya wajah. Ya, jadi datang menyambutnya dengan wajah yang cerah. Ini juga bentuk menyambung tali rahim. Datang teko metu tutai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marono longgo dinengno ae gak dijak ngomong gak apa gitu ya. Ya, gak ngombene. Ya, gak metu apa-apa dinengno. Nah, ini apa? Bentuk memutus tali rahim kalau seperti itu ya. Jadi bitalaqatil wajhi, ya, dengan wajah yang cerah, sumringah, ya, tatkala menyambutnya dengan penuh keriangan, kesenangan dan sebagainya. Yang berikutnya wabidduai, dan dengan berdoa pun seperti itu. Ya, terutama ya doa bidharil ghaib, tanpa sepengetahuan yang didoakan. Maka itu adalah menyambung tali rahim. Gak tahu ketemu wis tahun-tahunan gak tahu ketemu. Gitu ya, bahkan mungkin gak ruala mate, nanti wis gak ngerti wis, gak tahu ketemu. Maka apa bisa menyambung tali rahim dengan mereka? Bisa dengan kita doakan. Mudah-mudahan saudaraku yang sekarang gak tahu tempatnya di mana, senantiasa dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah, selalu dijaga keimanannya, ya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dilancarkan, anak-anaknya dibuat soleh dan solihah. Itu sudah menyambung tali rahim dengan mereka, sekalipun gak pernah ketemu. Paham soal di sini ya? Yang berikutnya wa isali ma amkana minal khair, dan menyampaikan apa yang memungkinkan dari kebaikan. Jadi menyampaikan kepada mereka kebaikan. Ya, kalau apalagi zaman kita saat sekarang ini banyak cara untuk menyampaikan kebaikan kepada mereka. Ya, misalkan punya WA dikirimi artikel-artikel yang bermanfaat, misalkan ya tentang akidah, tentang fikih, tentang macam-macam, misalkan semacam itu kepada mereka, menyampaikan kepada mereka kebaikan. Maka itu juga menyambung tali rahim maknanya. Yang berikutnya wa daf'i ma amkana minasyarr bihasabi taqah, dan menolak apa yang memungkinkan dari keburukan sesuai dengan kemampuan. Ya, semuanya itu dikaitkan dengan kemampuan. Ya, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Wahada, dan ini kata muallifah, innama yastamirru idza kana ahlur rahimi, ini akan terus berlangsung jika ahlur rahimi, orang yang memiliki rahim dengan kita itu adalah ahlastiqamatin, orang yang istiqomah. Kalau dia istiqomah, maka silaturahim ini akan jalan terus berlangsung. Fa in kanu kuffara, maka jika mereka yang memiliki rahim dengan kita itu orang-orang kafir au fujara, atau orang-orang fajir, fasik, yang banyak berbuat maksiat, jahat, fa muqata'atuhum, maka memutus mereka fillahi, karena Allah, hiya silatuhum, maka itu adalah bentuk silaturahim. Ya, jadi memutus mereka itu adalah bentuk silaturahim. Ya, kalau mereka dalam keadaan fajirnya, mereka dalam keadaan kafirnya, kita nyambung terus dengan mereka dalam arti yaitu berbahasa basi dengan mereka, maka itu justru muqata'ah, justru memutus tali rahim. Tapi dengan memutus mereka karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadi silaturahim. Ya, maka itu adalah menjadi silaturahim. Ya, dalam arti di sini jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala putus bukan putus benar-benar enggak berhubungan, tapi di sana berlaku wala dan bara. Berbeda dengan yang lain sudah. Ada wala, ada bara. Ya, dalam perkara-perkara urusan-urusan mereka yang berkaitan dengan kemaksiatan, kita tidak boleh datang. Tatkala mereka berbuat maksiat dan sebagainya, kita enggak mau datang. Ya, maka itu bentuk menyambung mereka, bukan memutus mereka. Ya, dalam perkara-perkara yang jelaskan mereka fujar, mereka
kafir misalkan, li'audzubillah, banyak perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala mereka melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, kita tidak datang dengan kepada mereka, maka itulah bentuk menyambung rahim dengan mereka. Tapi kalau kita datang kepada mereka, maka itu memutus menurut Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami di sini ya? Ya, contoh misalkan mereka mengadakan acara yang di dalamnya penuh dengan kemaksiatan, nanggap orkes lah, nanggap macam-macam misalkan gitu ya. Kita diundang kan gitu ya. Diundang, maka di sana kalau kita datang itu maknanya muqata'ah. Tapi kalau kita tidak datang itu namanya silah menurut Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini ya? Datangnya kita itu berarti menyetujui kemaksiatan yang mereka lakukan. Paham di sini? Tatkala kita tidak datang berarti itu tidak bentuk ketidaksetujuan kita akan kemaksiatan yang mereka lakukan. Itu adalah nasihat kepada mereka. Lah apa kok nggak datang? Karena kamu maksiat. Kan itu ya? Karena kamu maksiat. Seandainya kamu tidak maksiat, maka aku akan datang kepadamu. Baik, kita lanjutkan. Bisyartin badlil juhdi fi wa'dhihim. Ya. Jadi kalau tadi itu diputuskan memutus sama sekali itu dengan syarat badlil juhdi, mencurahkan segala kesungguhan fi wa'dhihim, di dalam menasihati mereka. Tsumma i'lamihim, kemudian memberitahu mereka. Idza asarru, jika mereka terus bersikeras ya melakukan kemaksiatan mereka, annadzalika, bahwasannya pemutusan tadi itu adalah bisa babi takhallufihim anil haqqi, karena sebab menyimpangnya mereka dari kebenaran ya. Jadi menyimpangnya mereka dari kebenaran. Berikan nasihat kepada mereka, jangan begini, jangan begitu dan seterusnya. Kok terus menerus dalam kemaksiatannya, kemudian dikatakan ya sudah, kalau kamu terus menerus seperti ini aku nggak mau kesini lagi. Misalkan semacam itu, maka boleh ya, maka itu boleh. Ya diantaranya misalkan contoh, ya misalkan ya contoh, ada salah seorang kerabat yang dia itu bekerja pada bekerja pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya seluruh pekerjaannya, seluruh hasilnya jadi satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nasihati, ya kita dinasihati, kemudian bahwasanya pekerjaanmu ini haram, ya maka hasilnya haram. Kamu kasihkan makan kepada anak dan istrimu, maka tumbuh dari daging mereka, tumbuhlah dari barang haram itu daging-daging mereka, yang kata Rasulullah SAW mengatakan, yaitu lahmun nabata min suhtin an-naru aula bihi. Daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka lebih layak untuk memakannya. Berhentilah kamu segera keluar dan sebagainya. Gitu ya. Maka tatkala misalkan tatkala kita sudah mencurahkan nasihat semacam itu, dia tidak mau, maka kita sampaikan kepada dia, kalau kamu terus seperti itu, gitu ya, maka aku nggak mau lagi ke sini. Kenapa? Aku khawatir masuk dalam tubuhku sesuatu yang haram, karena kamu kasih minum, kamu kasih makan dan sebagainya. Ini pada tingkatan tertentu ya, bisa sampai seperti itu ya. Artinya dengan segala usaha telah disebutkan, diberitahu semacam itu. Kalau aku nggak kesini karena aku khawatir apa yang kumakan darimu itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Wala yasqutu, dan tidak gugur ma'adzalika, sekalipun demikian, silatu, menyambung mereka yang telah diputus karena Allah tadi itu, bidu'a ilahum bidzahril ghaibi, dengan mendoakan mereka tanpa sepengetahuan mereka, an ya'udu, akan mereka kembali ila tariqil muthla, kepada jalan yang lurus, yakni tariqal haqqi, jalan yang benar. Tetap sekalipun muqata'ah dengan mereka, tidak mau ke rumah mereka lagi karena penuh dengan kemaksiatan atau karena khawatir diri kita memakan yang haram, tetap kemudian menyambung mereka dengan mendoakan mereka, berdoa kebaikan untuk mereka agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberi kekuatan dan kemampuan serta diberikan rezeki yang halal, misalkan seperti itu ya. Jadi doa kita kepada mereka itulah bagian dari silaturahim, menyambungnya kita dengan rahim kita tersebut. Demikian jamaah sekalian, dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini patut kita sampaikan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala
beberapa hadis ya berkaitan dengan keutamaan daripada menyambung tali rahim ini untuk melengkapi ya pembahasan kita. Di antara keutamaan daripada silaturahim, misalkan di sini kita sampaikan hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Ya. Ana Arabiyan arada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safar. Bahwasanya ada seorang Arab Badui yang dia itu menghadang Rasulullah SAW dalam sebuah safar. Fa akhadha bi khitami naqatihi. Lalu Arab Badui tadi itu memegang tali kekang onta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, summa qala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah au ya Muhammad, wahai Rasul atau wahai Muhammad. Ini biasa orang Badui ya berani mengucapkan ya Muhammadu. Wong Badui gak diapa-apano, wong bodoh kan gitu ya. Nah, tapi kalau para sahabat tak boleh, haram memanggil ya Muhammad, tak boleh kan ya. Itu haram. Jadi manggilnya halus ya Rasulullah, tak boleh menyebut nama. Akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa ma yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya perkara yang bisa mendekatkan saya kepada surga dan perkara yang bisa menjauhkan saya dari api neraka. Maka Nabi pun diam. Lalu Nabi pun melihat kepada para sahabatnya lalu bersabda, laqad wufiqa aw laqad hudiya. Orang ini yang bertanya ini telah diberi taufik atau dia telah diberi hidayah, petunjuk dengan pertanyaannya. Pertanyaan ini pertanyaan yang sangat bagus. Enggak pertanyaan macam-macam. Ya Rasulullah, amal apa yang mendekatkan saya ke surga? Amal apa yang menjauhkan saya dari neraka? Ini sudah pertanyaan paling bagus di seluruh dunia ini. Ya? Amal apa yang mendekatkan ke surga? Amal apa yang menjauhkan dari neraka? Ini pertanyaan yang paling bagus di dunia ini. Maka Nabi mengatakan dia telah diberi taufik, dia telah diberi petunjuk. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Pertanyaan misalkan kalau tanya kepada Rasulullah misalkan, ya Rasulullah, amal apa yang kalau saya kerjakan saya bisa kaya? Nah, enggak ono. Gitu ya. Enggak ada pertanyaan para sahabat seperti itu. Di antaranya ini, ya, tanyaannya adalah amal apa yang kalau saya lakukan ya saya dekat dengan surga, jauh dari neraka. Maka Nabi pun balik bertanya lagi pada orang tadi itu, apa yang kamu katakan tadi? Coba ulangi pertanyaan. Maka dia pun mengulangi pertanyaannya. Lalu Nabi menjawab, amal yang bisa mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka, ta'budullaha la tusyriku bi syai'a. Engkau menyembah Allah, engkau tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Wa tuqimus salata, kamu dirikan salat. Wa tu'tiz zakah, kamu bayar zakat. Wa tasilur rahima, dan kamu menyambung tali rahim. Ta'annaka wis culno untukku. Ya. Jadi perhatikan di sini, kita bisa masuk surga ini jauh dari neraka cukup dengan ini saja. Menyembah Allah, tidak pernah berbuat syirik, mendirikan sholat, bayar zakat, menyambung tali rahim. Selesai. Ini tok diamalkan, gitu ya, masuk surga. Ya jelas masuk dalamnya puasa, wahai puasa gitu ya. Paham di sini maksudnya ya? Enggak ngamalkan yang lain sudah. Pokoknya enggak berbuat maksiat, ini saja diamalkan, mlebu swarga wis. Pokok enggak ngelakoni maksiat, ya, tidak berbuat maksiat, artinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya dosa besar dan menjauhkan diri dari dosa kecil. Ini dilakukan, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, mendirikan sholat, waktu zakat yang bayar zakat, waktu puasa yang bayar puasa, melaksanakan puasa ya berpuasa, dan juga menyambung tali rahim. Selesai. Itu sudah jalan mengantarkan diri kita semuanya ke dalam surga. Ya. Demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, makanya dalam redaksi yang lainnya, intamassaka bima umira. Kalau dia berpegang teguh dengan apa yang dia perintahkan dengannya, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ya. Demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Maka menyambung tali rahim itu termasuk kunci masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang lain, hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung tali rahimnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau hendaknya dia diam. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik. Kaitannya dengan pembahasan kita,
falyasil rahimahu. Ya. Jadi siapa yang pengen keimanannya adalah keimanan yang sempurna, sifatnya adalah menyambung tali rahim. Jadi menyambung tali rahim itu merupakan ciri orang yang keimanan yang sempurna. Dalam hadis yang lain, hadis muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqih." Ini hadis yang sering kita dengar. Siapa yang senang dilapangkan baginya rizkinya, au yunsalahu fi atharihi, atau dipanjangkan usianya, umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung tali rahim. Jadi menyambung tali rahim merupakan sarana agar rezeki kita dilapangkan oleh Allah, merupakan sarana agar usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini memang sifat dasar manusia. Allah tahu fitrahnya manusia. Ya, dalam hadis yang lainnya, yakbarul insan wa yakbaru ma'husnan. Manusia itu menjadi besar dan besar bersamanya pula dua perkara. Hubbul mali wa tulul a'mar atau tulul umuri. Orang itu semakin bertambah usianya, bertambah pula cintanya dalam dua hal. Cinta harta dan seneng usianya panjang. Kan ngaten nggih? Sampe lak ngaten ya. Kita semakin besar, semakin tua, semakin bertambah usia kita, kita pengennya dunyane tambah akeh, umure ditawakno. Lak ngoten nggih. Itu sifatnya manusia. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih resepnya. Siapa yang pengen rezekinya dilapangkan, usianya ditambah, maka nyambung tali rahim, ya. Maka menyambung tali rahimnya. Demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sama dengan hadis yang lainnya, ya. Tak perlu kita sebutkan karena maknanya sama, ya. Yaitu awal tadi menyambung tali rahim disambung dengan rahmat Allah, memutus tali rahim diputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perhatikan juga dalam hadis yang lainnya. Hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah sahih. Afdhalus shadaqati ala dirrahimil kashih. Utama-utamanya sedekah itu adalah kepada kerabat yang memusuhi. Nah itu. Duwe dulur musuh tapi dikei hadiah. Ini seutama-utamanya apa? Sedekah. Enak apa enak lek duwe dulur kok musuhi karepmu kan gitu ya. Gak suni, gak sudi oleh ngekei apa-apa kan gitu ya. Itu perasaan hati kita kan seperti itu enaknya, ya. Tapi justru tatkala kita memberikan nafkah kepada mereka, sedekah kepada mereka itu menjadi sedekah yang paling afdol, yang paling utama kepada rahim keluarga yang ada permusuhan, ya. Demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni." Wahai Rasulullah, saya punya kerabat, saya nyambung dia terus, tapi dia mutus saya. Gitu ya. Tak sopoi, tapi gak gelem nyopo. Tak kai hadiah. Ya pancet ae gitu ya. Ya pancet ae, diparani ya ke rumahnya gak ditemoni. Misalkan seperti itu. Tapi tetap tak sambung terus. Wa ahsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Ya, saya berbuat baik kepada mereka tapi mereka berbuat buruk kepada saya. Wa hlumu anhum wa yajhaluna alayya. Saya berlaku lembut kepada mereka tapi mereka masa bodoh kepada saya. Maka Nabi mengatakan, la in kunta kama qulta, kalau kamu terus seperti apa yang kamu ucapkan, fa ka'annama tusfihumul mal, maka seakan-akan kamu telah menyumpal mulut mereka dengan debu abu panas. Gitu ya. Artinya apa di sana? Gak masalah wis lakonono terus seperti itu. Kon sing oleh ganjaran, dhek oleh dosa. Tatkala kamu menyambung kepada dia, kok dia enggak mau menyambung, memutus kamu, padha ambek ngelek. Napa? Abu panas. Dia samanya dengan menelan abu panas. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun, dan intinya bersamamu ada penolong alaihim atas mereka, matum ta'ala dzalik, selagi kamu berada di atas seperti itu.
Makanya di sini ingat jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung tali rahim itu karena Allah, bukan karena manusia. Karena Allah yang merintah. Bukan karena manusia kerabat kita itu berbuat apa kepada kita. Enggak. Tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka memutus kita, jangan kita memutus mereka. Kan gitu ya? Kalau mereka memutus kita, lalu kita memutus mereka, podol, bedu. Gitu ya? Lek dhek dosane 10, awak dhewe dosane ya 10 ya, sama, bedu, kan sing luwih apik, ya. Dua-duanya jelek. Maka menyambung tali rahim adalah karena Allah, bukan karena manusia. Karena Allah semata, karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kiranya pasal yang kedua dari amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menyambung tali rahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk golongan orang-orang yang menyambung tali rahimnya, ya. Dan perlu kita ingatkan sekali lagi, yang menyambung tali rahim itu al-wasil, bukan al-mukafi bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-wasil itu yang aktif. Yang aktif, bukan yang mukafi sing bales. Gitu ya. Jadi kita punya kerabat, dia datang kepada kita, dia yang menyambung tali rahim. Lalu gara-gara dia datang kepada kita, gak enak rek, mari teko nang omahku gak nang omah yo gak enak, gitu ya. Maka kita balesi, itu bukan silaturahim namanya. Ya, itu namanya mukafaah. Napa? Yaiku mang bales, sekedar balesi saja, ya, balesi, ya. Balas budi lah misalkan gitu ya. Maka itu tidak disebut silaturahim, disebut menyambung tali rahim. Yang seandainya dia nggak datang ke rumah kita, kita nggak mungkin datang ke rumahnya, kan gitu ya. Ya, seperti itu. Tapi berbeda kalau disi-disian, beda. Kene wis berangkat kuno teko, gitu ya. Maka dua-duanya dapat pahala silaturahim, ya. Atau kita sudah ada niat mau ke rumahnya, kok ternyata didahului ke rumah kita. Ya innamal a'malu niat, amal tergantung dengan niatnya. Tapi kalau misalkan jenteni yang di omah gak teko-teko ini, biasanya teko, lah ini beda lagi kan itu ya. Nah, itu beda lagi. Demikian sama sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah nggih? Baik, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita buka sesi dan jawab. Kalau bertanya kita persilakan. Tafadhol. Ada pertanyaan dari yang hadir? Nggih, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urutan kedekatan tadi kan orang tua tadi. Pertanyaan yang pertama, apa yang berlaku pada mertua? Terus yang kedua, lebih dekat mana antara orang tua sama mertua? Baik, sama sekalian yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, kata al-aqrab fal-aqrab, yang lebih dekat kepada yang lebih dekat, ya adalah orang tua, ya. Setelah ya jelas kalau anak istri kita dan orang tua kita, maka itu adalah kewajiban kita semuanya, gitu ya. Anak istri kita dan orang tua kita itu kewajiban kita semuanya, itu tidak boleh dipertentangkan. Misalkan tanya, gimana Ustaz? Ya ini orang tua saya butuh, anak istri saya butuh, mana yang saya dahulukan? Nah bisa itu, karena semuanya adalah kewajiban. Tidak bisa mendahulukan istrinya daripada orang tuanya, atau orang tuanya daripada istrinya. Itu semuanya adalah kewajiban. Paham di sini ya? Itu semuanya adalah kewajibannya. Ya. Bagaimana dengan mertua, gitu ya? Apakah beliau-beliaunya ini di mana posisinya? Ya, di mana posisinya? Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka di sana seseorang memperhatikan skala prioritas, mana yang lebih membutuhkan. Artinya orang mertua bukan menjadi tanggungan mantunya. Itu menjadi menjadi satu yang jelas, gitu ya. Bukan menjadi tanggungan menantunya, ya. Akan tapi itu adalah bagian perbuatan baik kita kepada istri.
kita perhatikan dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka kaum wanita istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Mempergauli mereka dengan cara yang baik. Kemudian dalam ayat Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi mereka punya hak seperti kewajiban mereka dengan cara yang baik. Paham di sini ya? Maka mempergauli istri dengan cara yang baik, memberikan hak mereka dengan cara yang baik, maka di antara bentuknya adalah memuliakan orang tua istri kita, membantu kebutuhan orang tua istri kita. Itu adalah bentuk apa? Mempergauli istri dengan pergaulan yang baik. Ya, jangan sampai kemudian adalah seorang suami misalkan Arab anak etok ke Arab wong tuane keliru gitu ya, lebihan metune tekon dia gitu ya. Ya, yang menyebabkan istrinya ada itu siapa? Ya orang tuanya, ini nggak bisa dipungkiri juga gitu ya. Maka seorang suami yang baik, dia adalah orang yang berbuat baik kepada istrinya. Ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan yang semacam itu. Ya, di mana Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik di antara kalian terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap istriku. Kan itu ya. Maka jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperlakukan istri kita dengan perlakuan yang terbaik. Seandainya misalkan orang tua kita orang tua dari istri kita membutuhkan sesuatu, kemudian kita masa bodoh, itu tanggung jawab bude. Kira-kira hatinya ya apa? Loro nggak kira-kira? Ngenes, gak terima loro, ngenes kan gitu ya. Tatkala membuat hatinya itu sakit, berarti tidak memperlakukan dia dengan perlakuan yang tidak baik, kan gitu ya. Berarti itu menyelisihi perintah Al-Quran, menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kaitannya kita dengan mertua kita itu adalah kaitannya dengan istri kita, bagian dari perbuatan baik kepada istri kita. Ya, di mana istri dia punya kewajiban untuk menyambung tali rahim, maka rahim istri yang paling dekat adalah orang tuanya, kan gitu ya. Demikian juga rahimnya yang lainnya, kita bantu istri kita untuk menyambung tali rahim dengan kerabatnya, seperti itu. Bukan menjadi kemudian lepas tanggung jawab sama sekali, mentang-mentang bukan menjadi sebuah kewajiban. Kewajiban memang bukan, tetapi ada hak-hak menyambung tali rahim, ada hak-hak memperlakukan istri dengan cara yang baik. Itulah bagian dari cara-cara memperlakukan istri dengan cara-cara yang baik. Sepahami insyaallah di sini ya. Baik. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha itu meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memberikan hadiah kepada kerabatnya Khadijah. Bukan hanya kerabatnya, tetapi siapa? Teman-temannya Khadijah diberikan hadiah. Nyembelih kambing apa? Jangan lupa fulana. Ya, dia temannya Khadijah. Jangan lupa fulana diberikan kepada mereka. Ya, ini teman-temannya Khadijah. Seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memuliakan istrinya. Maka kita pun seperti itu, gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang bukan menjadi tanggung jawabnya kemudian masa bodoh dengan orang tuanya istri kita. Ya, seperti itu. Paham insyaallah ya? Baik. Kita beralih ke pendengar radio. Tafadhol, monggo. Baik. Langsung dibacakan pertanyaan yang pertama dari akhiran 590 di kawasan Malang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah memutus komunikasi dengan teman-teman sekolah saya karena malu bertemu mereka yang telah menikah. Sedang saya berjanji dalam hati jika saya sudah menikah saya akan mengunjungi mereka. Tapi hubungan saya dengan seseorang baru saja kandas. Apa yang harus saya lakukan? Dan mohon doanya agar saya diampuni oleh Allah karena dosa saya itu. Syukran. Baik, kita ulangi. Saya telah memutus komunikasi dengan teman-teman sekolah saya karena malu bertemu mereka yang telah menikah.
sedang saya berjanji dalam hati jika saya sudah menikah saya akan mengunjungi mereka. Tapi hubungan saya dengan seseorang baru saja kandas. Ini hubungan apa nih? Apa yang harus saya lakukan? Taib. Dan mohon doanya agar saya diampuni oleh Allah karena dosa saya itu. Oh, taib. Ini berarti sudah taubat ini ya. Alhamdulillah. Jadi kalau dimaksud hubungan tadi itu hubungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pacaran, sudah bagus itu putus. Ya, itu patut alhamdulillah ya, kandas itu alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah, kandas alhamdulillah daripada kerem gitu ya. Daripada tenggelam dalam kemaksiatan ya. Demikian. Jadi kita ucapkan selamat karena kandasnya ya. Berarti itu tidak berada dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki suami atau istri ini enggak jelas nih. Ya, pasangan yang saleh ataupun salihah ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon kepada Allah agar diberikan pasangan yang saleh dan salihah. Adapun memutus komunikasi dengan teman-teman sekolah ya, kalau misalkan nyambung itu mendatangkan madorot, apalagi di zaman sekarang misalkan ya nyambung itu malah tidak bisa memberi manfaat tapi malah mendatangkan madorot. Telepon di grup WC-ne gak karu-karuan ya. Ya. Keruan di FB atau di WA misalkan di sini karena dia mending putus dengan mereka, ngapain kan gitu ya, malah itu akan merusak merusak diri kita sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan bertemu dengan teman-teman lama ya, semasa sekolah, alumni misalkan semacam itu, tapi di atas kebaikan, maka tidak ada masalah. Alumni buat grup kemudian adakan pengajian ya, alhamdulillah ya, itu bagus, itu adalah langkah awal menuju kebaikan, menyampaikan kebaikan dan sebagainya, maka tidak masalah. Tapi kalau hanya sekedar untuk main-main dan sebagainya, ngapain? Ya biyen main-main ya, sekolah main-main, kerja main-main, saiki nikah wis main-main, terus kapan mandeke dulinan terus kan gitu ya. Ya, sekarang waktunya sudah serius kan gitu, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau misalkan komunikasi dengan teman-teman sekolah masa lalu, alumni dan sebagainya, enggak ada masalah kalau di atas kebaikan. Kalau tidak di atas kebaikan buat apa? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan almaru ala dini khalilihi, seseorang itu berada di atas agama teman-temannya. Kalau teman-temannya mengajak kepada permainan, ya agamanya permainan, gitu ya. Teman-temannya mengajak kepada kesia-siaan, ya agamanya kesia-siaan, seperti itu. Ya. Juga tentang hadis pertemanan dengan penjual minyak wangi, ya, silakan milih penjual minyak wangi atau tukang pandai besi. Kalau penjual minyak wangi, kita akan mungkin beli minyak wanginya, dicobai minyak wanginya, atau dikasih hadiah minyak wanginya, wangi terus kan gitu. Tapi kalau pandai besi, kena kiringete, ya, kena nyos genine, kan ya, atau kena bau asapnya, enggak ada manfaatnya, seperti itu. Maka di sini jamaah sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman lama, kalau manfaat kita sambung, kalau enggak manfaat, enggak ada maslahatnya disambung, diputus lebih baik, lebih bagus. Demikian. Karena yang lebih penting itu bukan pertemanan, yang lebih penting itu keselamatan dunia dan akhirat. Ini penting, keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih penting daripada sekedar keridhaan teman. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, tafadhal. Baik, yang kedua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ukhti Fulana di Kabupaten Jombang. Nama, bolehkah ikhwan saat menikah meninggalkan sholat jamaah maghrib karena niat memuliakan tamu? Yang kedua, Ustaz, apakah status hadisnya sahih kalau teman yang baik dapat memberikan syafaat nanti di akhirat? Syukron wa barakallahu fiik Ustaz dan Pandisiar. Baik. Jadi ada dua pertanyaan dari saudari di Jombang ya. Ini lewat streaming ya. Jadi ada, bolehkah ikhwan saat menikah meninggalkan sholat jamaah maghrib karena niat memuliakan tamu? Tidak boleh, gitu ya. Sholat jamaah maghrib itu wajib, lebih wajib daripada memuliakan
tamu. Memuliakan tamu wajib, benar, itu hak manusia. Tapi memuliakan Allah, mendatangi azannya jauh lebih wajib, gitu ya. Maka kalau tamu datang waktu sholat maghrib, ya diajak, ayo nang masjid, ayo sholat bareng gitu, ojo ditemoni di situ, gitu ya. Ini sudah nikah dari awalnya sudah maksiat, ya apa tadi ini nikah berikutnya kan gitu ya. Artinya perjalanan pernikahannya. Jadi jangan diawali pernikahan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sholat banyak tamu ya silakan aja ya gitu ya. Ditinggal ya jamaah sekalian Allah Subhanahu. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Baik. Apakah status hadisnya sahih kalau teman yang baik dapat memberikan syafaat nanti di akhirat? Anak nggak tahu yang dimaksud hadis yang mana ini ya, Allahu a'lam bishawab. Tapi secara umum ya jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberikan kepada orang kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi syafa'atu jami'a. Jadi milik Allah syafaat itu semuanya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa yang bisa memberikan syafaat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapapun dia, baik yang memberi syafaat atau yang diberi syafaat, harus atas izin Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhak memberikan syafaat, apakah itu para nabi, apakah itu para malaikat, apakah itu para ulama, orang-orang saleh, bahkan mungkin teman-teman kita, ya, suami, istri, orang tua, anak dan sebagainya, yang mereka berhak memberikan syafaat, maka tatkala mereka memberikan syafaat itu atas izin Allah, dan juga atas izin Allah diberikan kepada siapa? Diberikan kepada siapa? Contohnya saja Nabi Nuh terhadap anaknya. Contohnya saja gitu ya. Nabi Nuh berhak dia memberikan syafaat, kan itu ya. Tapi tatkala Nabi Nuh berkata, "Ya Rabbi, ibni," gitu ya, dalam ayat Al-Qur'an, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik, ya. Sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Ini contoh saja. Nabi Nuh pengen menyelamatkan anaknya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditolak permintaannya. Itu dunia, apalagi di akhirat. Tidak serta-merta setiap orang yang berhak memberikan syafaat kemudian dia bisa memberikan syafaatnya kepada orang yang dia kehendaki. Yang memberikan syafaat atas izin Allah diberikan kepada siapa juga atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas kita di dunia ini bukan mementingkan siapa yang nanti memberikan kepada kita syafaat, tapi amal apa yang harus kita lakukan agar berhak dapat syafaat. Itu yang lebih penting, ya. Amal apa yang harus kita lakukan agar kita berhak mendapatkan syafaat, itu yang harus kita lakukan, ya. Demikian, wallahu a'lamu bishawab. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga dari Cahya di Arjosari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana menyambung tali silaturahim jika kepada lawan jenis ketika dia ridho pada kita atau memaafkan kita? Jazakumullah khairan. Nah, kepada lawan jenis nggak disebut ya, ini kerabat atau bukan. Gitu ya. Kalau dia lawan jenis kerabat, ya wajib disambung, ya. Wajib disambung. Lawan jenis dia kerabat, seperti misanan, minduan, gitu ya. Misanan, minduan, sepupu itu wajib disambung, gitu ya. Kemudian juga saudaranya bapak, ya, saudaranya ibu, ponakan-ponakannya bapak, ponakan-ponakannya ibu, sekalipun bukan mahram, maka wajib menyambung mereka lawan jenis, gitu ya. Bagaimana menyambung mereka? Ya bisa mengirimkan hadiah kepada mereka, bisa datang kepada mereka dengan ditemani mahramnya, seperti itu, yang menyampaikan salam kepada mereka dan seterusnya. Paham di sini ya? Itu kalau kerabat. Kalau enggak kerabat, apanya yang disambung? Bikin fitnah itu. Gitu ya, so akrab. Lawan jenis ketemu di jalan, assalamualaikum, sing disalami GR, ono akhwat kok salam nang aku bilang gitu ya. Makanya seperti itu nggak perlu disambung. Ya, sama halnya dengan ikhwan, so akrab sama akhwat nggak perlu. Ketemu di embong salam assalamualaikum, nggak perlu, gitu ya. Tidak perlu. Kenapa? Karena itu menimbulkan fitnah, GR, getiroso dan sebagainya, itu bikin
bikin fitnah. Kecuali kalau bebas dari fitnah, misalkan dia bersama dengan keluarganya, ya dia bersama dengan suaminya, ya kan tujuan salamnya bukan kepada dia tapi ya orang yang ada di situ semuanya, makanya nggak ada masalah. Tapi lah ijenan, assalamualaikum, ini bahaya ini, ya itu bahaya. Juga tak kala disalami seperti itu nggak wajib jawab, nggak wajib jawab. Ya, tidak wajib jawab kalau disalami seperti itu. Karena apa? Bisa menimbulkan fitnah. Paham insyaallah ya? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup? Nggih, fadhal, monggo. Sekarang kan sudah ada agama lagi, Syiah. Ketika saudara kita mengatakan pada kita pernah berdialog terakhir, Yogi selaku dihukum hari akhir, menyatakan seperti itu. Berarti yang menyatakan itu orang sudah dua tadi. Bagaimana silaturahmi? Baik, tadi sudah kita sampaikan ya di di awal, yaitu bahwasannya wa in kanu, kata mu'alifah, wa in kanu kufaran au fujjaran famuqata'atuhum silatuhum. Kan banyak gitu ya tadi ya. Jika mereka kafir atau mereka itu fujar, maka memutus mereka itu adalah menyambung mereka. Justru kalau kita memutus mereka itu adalah menyambung kita. Silaturahim kita dengan mereka diputus mereka. Karena misalkan mereka kafir atau mereka berada dalam aliran sesat, misalkan seperti Syiah atau yang sekarang ini Kafatar misalkan ini yang baru ini, misalkan memutus mereka, maka itu menyambung mereka, gitu ya. Dari satu sisi melindungi diri kita jangan sampai terkena virus mereka, penyakit mereka, wis gak perlu datang ke sana, gak perlu nyambung dengan mereka. Bahkan kalau mereka datang ke rumah ditolak, ojo teko nang omah. Lek kon teko nang omah tak goyang banyu kon. Gitu ya. Kenapa? Daripada kita yang terkena virus keluarga. Jangan. Boleh semacam itu. Kenapa? Karena Allah. Karena melindungi agama dia dan keluarganya. Boleh seperti itu ya, jamaah sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala ya untuk menolak faham aliran sesat mereka. Karena Syiahnya dan lain sebagainya, maka boleh seperti itu. Ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau misalkan keluarga kita misalkan ya, keluarga di rumah aja melok nemoni, aku sing melok nemoni, aku sing nemoni, dan ini yang nemoni ini merasa punya senjata kuat, tebeng yang kuat, gitu ya, bisa mendebat berjalan dengan mereka, maka diterima, tapi kemudian menebengi dirinya dan keluarganya dari fitnah-fitnah mereka. Tapi kalau nggak punya, mending wis gak usah rono, gak usah kono, gak usah, ndak dibolehkan ke sini, putus muqatta'ah, maka nggak ada masalah. Boleh yang seperti itu. Paham insyaallah ya? Baik. Cukup ya, nggih. Nah sudah 21.30. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan di malam hari ini. Pertemuan depan kita lanjutkan dengan poin yang ketiga, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, perintah mengajak yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Um 102,5 FM Radio Ahlussunnah wal Jamaah.